Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap, Bu. Kalau begitu, alangkah baiknya mungkin sebelum memulai pembelajaran, saya minta kepada ketua kelasnya mungkin bisa memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Silakan, Bu Andi. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa sesuai dengan yang masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Tolong dengarkan baik-baik namanya ya. Almira, Ansar, Hasifah, Hadir, Bu. Ibrahim, Isin, Ya, Bu. Iga Mawarni, Intan, Juandi, Muhammad Reza, Nak Daura, Naila, Nawia, Nurmania, Hadir, Bu. Salmi, Sakit, Bu. sakit, Tasya. Jadi untuk hari ini ada 2 orang yang tidak hadir. Mari kita doakan semoga teman kalian yang berhalangan hadir hari ini bisa segera ikut bergabung dengan kita, dan yang memiliki halangan karena ada urusan, kita juga doakan segera masalahnya cepat selesai dan bisa ya mengikuti pembelajaran berikutnya. Amin. Nah, sekarang saya meminta untuk setiap peserta diri untuk berdiri. Kita mungkin bisa menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mungkin salah satu dari kalian bisa memimpin atau memandu temannya di depan. Coba, mungkin Intan bisa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelum Ibu menyampaikan materi yang kita akan bahas hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian mengenai materi yang lalu, yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Mungkin di antara kalian ada yang masih mengingat apa yang kita sudah pelajari minggu lalu. Oh, Jondi. Oke, Jondi. Apa Jondi? Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Oke. Siapa lagi? Saya, Bu. Apa sih, Fah? Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Oke. Tahu tanggal berapa? Iya, tanggal 6 Agustus di Hiroshima dan tanggal 9 di Nagasaki. Yang lain masih ada yang ingat materi apa saja? Dampak-dampak positif pendudukan Jepang yaitu diperbolehkan memakai bahasa Indonesia dan tidak diperbolehkan memakai bahasa Belanda. Oke, itu dampak positifnya pendudukan Jepang. Jadi kita dibiarkan tetap memakai bahasa Indonesia, terus ada pelarangan tidak boleh menggunakan bahasa Belanda. Ada yang lain lagi? Oke, Intan. Apa Intan? Jepang mengurus sumber alat Indonesia untuk penduduk dalam Jepang. Oke. Masih ada?
Oke, Narmania. Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja paksa. Oke, siapa lagi? Sudah tidak ada. Ternyata ya, masih luar biasa karena di antara kalian ternyata sudah masih banyak yang mengingat materi apa yang kita sudah bahas minggu lalu. Oke, terima kasih yang sudah berani mengangkat tangannya. Nah, sekarang untuk materi hari ini kita akan membahas tentang peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan. Jadi untuk materi hari ini ya, topiknya adalah yang kita akan bahas dalam pertemuan ini adalah peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan. Adapun tujuan pembelajarannya, di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian mampu paham ya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Itu yang pertama. Jadi kalian harus mampu menganalisis peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan. Jadi siapa saja yang terlibat dalam peristiwa menjelang proklamasi itu. Kalian harus mampu mengetahuinya ya. Terus yang ketiga, peserta didik mampu bekerja sama secara kolaboratif, berdiskusi dalam mencari solusi terhadap peristiwa sejarah yang diberikan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil penyelidikan mereka terhadap peristiwa sejarah yang diberikan. Jadi nanti kita akan membahas beberapa peristiwa, diantaranya itu peristiwa penting sekitar proklamasi, ada peristiwa Rengas Dengklok, ada peristiwa perumusan teks proklamasi sampai pelaksanaan proklamasi. Dan untuk nilai pelajar Pancasila yang mungkin harus kalian melalui dengan pembelajaran ini, diharapkan di sini peserta didik ya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa di setiap kegiatan atau tindakan untuk tetap bisa menjaga akhlaknya agar senantiasa mulia. Terus yang kedua, bergotong royong. Di sini kalian harus mampu bekerja sama dalam memecahkan masalah sejarah. Terus yang ketiga, bernalar kritis. Peserta didik menganalisis informasi dari berbagai sumber secara kritis. Dan yang terakhir, harus mampu berpikir kreatif. Harus kreatif ya, yaitu menciptakan ide atau solusi berdasarkan peristiwa sejarah. Masih ada mungkin yang ingat kesempatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Saya cuma ingin mengingatkan kembali selama kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati sebelumnya, semoga tidak masih konsisten ya. Jadi ternyata semuanya masih ingat ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jadi saya minta tetap konsisten, tidak ada lagi yang melakukan kesalahan. Nah sekarang kita masuk dalam kegiatan inti. Di sini saya akan memutarkan sebuah video. Tentunya di video ini terkait materi apa yang kita akan bahas hari ini. Jadi saya minta sampai akhir video silakan disimak baik-baik karena di sini akan membahas beberapa peristiwa yang akan kita bahas hari ini. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Rakyat Indonesia dan para tokoh pejuang Indonesia telah melalui satu fase sulit dan bersusah payah melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah. Tidak hanya hitungan hari, namun ratusan tahun. Berikut beberapa peristiwa penting yang terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Penyerahan Jepang terhadap sekutu terjadi setelah peristiwa pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima. Pengeboman di Hiroshima terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945, sedangkan di Nagasaki 9 Agustus 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Weddiodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Itulah tadi sedikit penjelasan singkat masalah peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan. Dari tadi kan sudah dijelaskan ya beberapa peristiwa di dalamnya. Mungkin kalian sudah menyimak baik-baik. Di sini saya punya pertanyaan. Kalian harus menyimak kah? Menyimak. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira apakah Indonesia akan tetap memproklamasikan kemerdekaan jika para pemuda tidak mendesak atau menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok? Kira-kira Indonesia akan tetap merdeka, melakukan proklamasi atau tidak? Tidak. Ada yang mengatakan tidak, yang lain bisa juga iya. Itu namanya juga pendapat ya. Jadi di sini kan pertanyaannya kita diminta pendapat. Kira-kira tidak Indonesia akan tetap melaksanakan proklamasi
ketika tidak harus melalui penculikan itu, atau tetap dengan tanpa penculikan Indonesia juga akan tetap melaksanakan proklamasi tidak? Bisa iya, bisa tidak. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Alasannya? Bisa dikasihkan alasannya? Oke, kalau memang belum bisa memberikan alasan, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira mengapa perumahan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda? Padahal kita ketahui Laksamana Maeda ini adalah seorang Jepang. Belum bisa juga memberikan komentar. Belum bisa. Oke, tidak masalah. Terus, pernyataan terakhir Bu, mengapa proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945? Kenapa tidak pada saat dikatakan Jepang menyerah? Terus kenapa tidak di tanggal 16 saja? Kenapa tanggal 17? Tidak ada yang bisa? Oke, kalau memang tidak ada yang bisa, saya akan membagi kelompok ya. Nanti kalian bisa diskusikan kembali pertanyaan saya dengan kelompok kalian. Di sini saya akan membentuk 3 kelompok sesuai minat bakat dan gaya belajar kalian. Jadi di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 1 saya kasihkan nama kelompoknya Rengas Dengklok. Kita kelompoknya Laksamana Maeda. Kita proklamasi saja ya. Jadi ada 3 kelompok. Di sini kebetulan ada 3 materi yang berbeda ya. Sesuai dengan peristiwa yang tadi ada 3 di atas. Untuk kelompok 1 akan mendiskusikan peristiwa Rengas Dengklok. Kelompok 2 perumusan teks proklamasi. Dan untuk kelompok 3 pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, bisa mungkin diperhatikan dulu. Saya kasihkan petunjuk untuk cara mengerjakan LKPD. Jadi di sini ya, tolong perhatikan. Di sini ada petunjuknya, ada 4. Ada 4. Bahan bacaannya sudah ada juga di belakang di LKPD-nya. Silakan manfaatkan buku paket. Bisa juga menggunakan HP kalau misalkan bahan bacaannya kurang. Kalau misalnya informasi di bahan bacaan yang saya sediakan kurang jelas, bisa mungkin mencari informasinya di internet juga, silakan. Dan di sini ada juga QR code ya. Di sini ada materi juga di dalam. Silakan manfaatkan. 15 menit cukup. Cukup. Jadi silakan dikerjakan secara kelompok ya, bekerja sama. Manfaatkan bahan bacaannya, terus buku paketnya, dan silakan gunakan HP-nya untuk mencari informasi kalau misalkan ada yang kurang jelas atau tidak menemukan jawabannya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, kalau misalkan nanti ada yang merasa kesulitan, silakan angkat tangan. Kita untuk kelompok 1, kita materi Tentang Rengas Dengklok. peristiwa Rengas Dengklok. Jadi sini kan sudah ada petunjuknya. Jadi ini ada 2 gambar, silakan analisis, terus diskusikan. Lihat di pertanyaannya, apakah Indonesia akan tetap berproklamasikan kemerdekaan jika para pemuda tidak mendesak atau menculik? Kira-kira diskusikan. Bisa jadi mungkin iya, bisa juga tidak. Gitu ya. Kalau misalnya beda pendapat tak, bagaimana caranya supaya memutuskan pendapat mana yang kira-kira tepat? Gitu ya. Sini. Kita sudah jelas petunjuknya. Ini kan ada 4 gambar. Kalau di sini ada 4 gambar, silakan analisis ini ya. Indonesia. Analisis, terus perhatikan. Nanti kita diskusikan. Di sini kan ada pertanyaan, ada 3 ya. Mengapa perumusan teks dilakukan di Laksamana Maeda? Apa alasannya? Kamu Kita, jadi semuanya setuju tidak tuh? nah ini kan ada 2 gambar ya. Ini adalah bayangan bagaimana pelaksanaan proklamasi. Silakan analisis gambar ini, terus diskusikan nanti sesuai pertanyaan di sini apa yang ditanyakan. Kalau misalnya tidak dapat jawabannya, silakan cari di buku paket, di bahan bacaan yang sudah tersedia, atau di lembar LKPD ada juga QR code-nya di situ. Sama silakan fungsikan HP-nya. Dari golongan muda. Silakan diskusikan. Kita sudah nomor berapa? Silakan dijawab. Sementara. Belum. Oke, silakan diskusikan. Jangan ambil keputusan sendiri, nah.
Jadi sebelum kita mempresentasikan ya hasil diskusi kalian, kita ice breaking dulu. Bisa ya? Bisa, Bu. Ice breaking. Coba berdiri semua. Jadi untuk mencairkan suasana supaya semangatnya juga bisa kembali menggebu-gebu. Silakan pulpennya di tengah satu. Pulpennya di tengah satu. Jadi cluenya seperti ini ya. Kalau saya bilang klap, ya silakan tepuk tangan. Kalau saya bilang bum, ya silakan pukul meja. Kalau saya bilang pen, silakan rebutan ambil pulpennya. Klap, bum bum, bum klap, klap klap, bum, bum bum, pen. Siapa? Oh, pemenangnya di kelompok 1, Nak Daura. Langsung saja saya persilakan mungkin kepada kelompok 1. Nah, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bawa HP semua. Tidak masalah kalau kita mau bawa bahan bacaannya, HP kalau misalnya nanti untuk menjawab tidak masalah. Silakan. Dan untuk kelompok 2 dan 3 silakan perhatikan temannya di depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nadaura dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Hasyifah. Perkenalkan, nama saya Nurmania. Perkenalkan, nama saya Eka. Baik, saya akan memberi kesempatan kepada Hasyifah untuk membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Rangas Denglok. Baiklah, di sini saya akan membacakan soal pertama. Soal pertama yaitu, apakah Indonesia akan tetap memproklamasikan kemerdekaan jika para pemuda tidak mendesak atau menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok? Jawaban kami, menurut kami kemungkinan Insinyur Soekarno dan Hatta tidak akan memproklamasikan jika tidak ada desakan dari para pemuda. Kemungkinan besar proses proklamasi akan berjalan lebih lambat karena Soekarno dan Hatta mungkin akan menunggu proses lebih lanjut dari Jepang atau PPKI. Dan Jepang pada saat itu telah menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, namun dengan syarat dan waktu yang mereka inginkan. Tanpa adanya tekanan dari dalam negeri, Indonesia mungkin akan menerima kemerdekaan dalam bentuk yang lebih terbatas dan dengan pengawasan Jepang yang lebih kuat. Soal yang kedua, apakah kalian sependapat dengan tindakan yang dilakukan oleh golongan muda? Jelaskan alasanmu. Di sini kami sepakat atas tindakan yang dilakukan oleh golongan muda karena kondisi pada saat itu sangat mendesak. Jepang telah menyerah kepada sekutu, namun belum ada tindakan nyata dari pihak Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Golongan muda merasa perlu mengambil inisiatif untuk mempercepat proklamasi. Soekarno-Hatta dianggap sebagai tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan. Dengan membawa mereka ke Rengas Dengklok, golongan muda ini ingin memastikan bahwa proklamasi akan dilakukan dengan kepemimpinan yang kuat dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan yang terakhir, siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok? Jelaskan peran masing-masing. Tokoh yang pertama ada Soekarno dan Muhammad Hatta. Dalam peristiwa Rengas Dengklok, mereka menjadi pusat perhatian dan menjadi sasaran penculikan oleh golongan muda. Mereka juga menjadi tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan. Yang kedua, Chairul Saleh. Chairul Saleh memimpin rapat di Pegangsaan Timur Jakarta terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga ikut mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wikana dan Darwis dikirim oleh para golongan muda lainnya untuk menuntut Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sukarni dan Sukandar adalah tokoh yang membawa Soekarno ke Rengas Dengklok bersama Bung Hatta. Sekian dari presentasi kami. Silakan jika ada yang mau bertanya. Oke, mungkin dari kelompok 2 dan 3 ada yang mau menanggapi? Nawia, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nawia dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah dari tindakan golongan muda yang dilakukan kepada golongan muda, apakah mencuri karena Dengklok atau kamu sepakat dengan tindakan yang dilakukan golongan muda? Baik, terima kasih. Oke, apakah kamu sepakat dengan tindakan yang dilakukan oleh golongan muda yang menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok? Siapa mau jawab?
Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Nawia dari kelompok 3. Oke. Tentang apakah kami sepakat dengan tindakan yang dilakukan oleh golongan muda? Kami sepakat karena golongan muda tersebut memiliki semangat yang nasionalisme. Namun ada juga yang tidak setuju dengan cara yang dilakukan. Meskipun cara yang dilakukan dengan cara menculik, namun lagi-lagi ada alasan yang mendesak di balik semua itu sehingga mengharuskan menculik kedua tokoh tersebut. Tidak ada yang mau ditanggapi? Jangan sampai kurang jelas. Yang lain masih ada? Oke, sebelum ditutup mungkin bisa simpulkan dulu hasil diskusi itu. Kesimpulan kami, peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa paling krusial dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya peran pemuda dalam mempercepat kemandirian dan juga pentingnya kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Silakan perhatikan ke depan. Di sini saya ingin mungkin memberikan sedikit penjelasan terkait apa yang kalian sudah diskusikan tadi, mulai dari peristiwa Rengas Dengklok yang didiskusikan oleh kelompok 1, rumusan teks proklamasi kelompok 2, dan pelaksanaan proklamasi kelompok 3. Jadi semuanya sebenarnya sudah tampil sangat bagus, itu ya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan tadi materi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Sipa, silakan Sipa. Baik, kesimpulan pada materi ini kita bisa belajar dari peristiwa di kemerdekaan Indonesia bahwa bangsa Indonesia perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia itu tidak main dan juga tidak mudah. Maka dari itu kita selalu bersyukur Indonesia sampai detik ini tidak ada lagi mendapatkan ancaman apapun. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus kita harus selalu menjaga kesatuan kita. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi sudah bagus sekali ya kesimpulan yang dipaparkan sama Sipa. Nah sekarang sudah siap handphonenya semua? Siap, Bu. Sudah? Silakan ketik join Kahoot. Silakan masukkan pinnya. Oke, Intan sudah bergabung. Jadi Ansar sudah bergabung. Resa, Mawar, Nanda, Naila, Nawia, Nurmania, Intan, Siva, Nengsi, dan Andi. Silakan dijawab dengan benar dan paling cepat. Karena di sini yang tercepat akan mendapatkan skor paling tinggi. Nah, maksudnya apa? Biar semuanya pun dapat nilai sempurna, artinya semuanya 5 soal ini benar ya. Tapi ada yang lebih cepat yang menjawab pasti akan mendapatkan total lebih di atas. Silakan simak, diperhatikan Bebe soalnya. Jadi soal pertama tadi ternyata Nengsi paling tertinggi. Oke, saya lanjut soal kedua. Ternyata tergeser Nengsi. Posisi pertama sekarang ada Siva. Nah, sekarang saya lanjut soal ketiga. Silakan disimak baik-baik soalnya. Oh, masih Siva. Silakan yang lain masih berusaha. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, 4. Kita lihat siapa yang paling tertinggi. Apakah masih Siva? Aduh, masih Siva. Coba yang lain. Bisa mungkin lebih cepat lagi. Dan untuk soal terakhir ya. Ini yang terakhir. Silakan lebih cepat lagi. Nah, ini paling gampang soalnya. Yaitu kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? 17. Keterlaluan kalau ada yang Mbak jawab 6 Agustus. Oke, kita lihat hasil terakhirnya. Oke, tepuk tangan yang di posisi 1. Oke, beri aplaus yang paling tertinggi. Oh, ada runner up-nya. Siapa tadi? Intan sama Resa. Jadi yang tertinggi di sini Siva. Terus ada Nurmania sama Nengsi. Nah, sekarang di sini saya ingin bertanya kepada kalian semua, selama pembelajaran tadi yang kita sudah lakukan, diskusi tentunya ya, selama diskusi sampai di detik ini, saya ingin bertanya kepada kalian semua, kira-kira harus dijawab dengan jujur ya.
selama pembelajaran tadi, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Oh, Siva, silakan Siva. Peristiwa yang sering dilakukan di mana peristiwa itu yaitu terjadinya pendidikan terhadap isu sekarang dan Hal apa yang ingin Anda lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Oh, Nurmania. Apa Nurmania? Setelah belajar dari peristiwa ini, saya sebagai generasi penerus akan lebih berhati-hati lagi dan berusaha tetap menjaga keutuhan NKRI. Oke, kalau tadi sudah semua diungkapkan, selanjutnya untuk minggu depan ya, untuk minggu depan kita akan membahas tentang makna proklamasi, karena di sini tadi kita cuma sampai di pembacaan teks proklamasi. Jadi untuk minggu depan yang kita akan bahas adalah tentang bagaimana makna proklamasi itu sendiri, bagaimana reaksi rakyat Indonesia ketika mengetahui negara kita merdeka. Pasti semuanya antusias. Itu baru bayangan. Nah, silakan nanti kalau misalkan sebelum minggu depan, pertemuan minggu depan, bisa dipelajari memang materinya. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, karena waktu kita tinggal sedikit, langsung saja kita bisa mungkin nyanyikan satu lagi lagu nasional, Garuda Pancasila. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Nah, silakan berdiri. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperang untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, beribadah bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan. Jadi harus memang semangat, apalagi kalau ketika kita menyanyikan lagu nasional. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, mungkin kita bisa sama-sama berdoa. Semoga pembelajaran hari ini betul-betul menyadarkan kita dari berbagai peristiwa yang sudah kita bahas. Kita bisa belajar dari para pejuang, seperti apa perjuangan mereka di saat mereka memperjuangkan 17 Agustus itu sebagai hari lahirnya kemerdekaan. Artinya apa? Bebas dari yang namanya belenggu penjajahan. Semoga pembelajaran hari ini yang sudah Ibu sampaikan, yang kalian diskusikan, betul-betul bermanfaat untuk kita, bisa jadi pelajaran, dan ilmunya tidak sampai hari ini saja ya. Kalian bisa bagikan nanti siapapun yang mau tahu, atau ada mungkin yang tidak tahu bagaimana peristiwa proklamasi itu, kronologinya. Jadi setiap ilmu yang kita dapatkan hari ini, wawasan yang kita dapatkan hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Amin ya. Semoga bermanfaat, bisa dimanfaatkan sebaiknya, dan Ibu juga berharap semoga minggu depannya kalian bisa lebih termotivasi lagi untuk belajar, lebih aktif lagi dalam menjawab atau lagi ingin menanggapi atau bertanya ya. Lebih semangat lagi maksudnya. Silakan mungkin rapikan peralatannya, buku paketnya, karena waktu kita tinggal 1 menit, jadi kita siap-siap ya. Nah, sekarang kita sudah berdoa tadi, semoga apa yang kita dapatkan betul-betul bermanfaat dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ketua kelasnya sebelum Ibu keluar mungkin bisa disiapkan. Jadi, terima kasih kepada Ibu. Sama-sama. Terima kasih untuk hari ini ya. Ya, Bu. Silakan. Siap. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.